Siapa di sini punya temennya halu? Entah itu halu sama artis idolanya, halu punya kekuatan yang super, atau bahkan halu jadi crazy rich. Atau jangan-jangan kamu sendiri yang suka halu. Kalau buat bercandaan atau seru-seruan aja nggak apa-apa ya guys, tapi jangan sampai kelewatan. Di sini aku bakal bahas beberapa sindrom delusi di mana orang-orang ini berhayal berlebihan akan suatu hal. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah Munchausen Syndrome. Hayo, ngaku deh, kamu pernah nggak pura-pura sakit biar bisa bolos sekolah? Bisa aja karena kamu malas sekolah atau belum selesai ngerjain PR. Hati-hati ya, kalau sampai sakit beneran gimana? Pasti nggak mau kan? Tapi jangan salah ya, ternyata ada beberapa orang yang pura-pura sakit biar dapat perhatian. Mereka ingin orang lain peduli dan khawatir kepada mereka. Pasti kita sebel banget ya kalau kita udah tulus kasih perhatian ke mereka, ternyata sakitnya cuma pura-pura. Tapi tenang dulu ya guys, siapa tahu mereka terkena penyakit mental yang dinamakan sindrom Munchausen, di mana penderita berpura-pura sakit atau memasukkan gejala penyakit untuk mendapatkan perhatian orang lain. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya sindrom Munchausen ini. Akan tetapi, beberapa penelitian menyatakan bahwa sindrom ini terjadi akibat penderita ingin lebih diterima di lingkungan sosialnya. Resiko terjadinya sindrom Munchausen ini juga dapat meningkat karena kondisi tertentu yang dialami penderita, seperti trauma masa kecil dan gangguan kepribadian. Tak jarang, mereka menyakiti diri sendiri dan berpura-pura mengonsumsi obat yang diberikan dokter untuk meyakinkan orang-orang bahwa dia benar-benar sakit. Untuk mengatasi sindrom ini, para penderita mau tidak mau harus menyadari bahwa kebiasaan yang mereka lakukan itu salah dan merubah pola pikirnya. Kita lanjut ke sindrom yang kedua, yaitu Dark Syndrome. Siapa nih yang suka scroll sosmed terus ngerasa gini-gini aja karena ngeliatin postingan orang-orang yang bahagia banget? Daripada bandingin hidup kita sama orang lain, mending kita fokus naikin value kita dan cari kebahagiaan kita sendiri, bener nggak? Soalnya aku pernah dengar, dunia maya tidak seindah dunia nyata. Bisa jadi di balik keberhasilan dan kebahagiaan orang yang kita lihat di sosmed itu ada tekanan atau masalah yang sedang mereka tutupi. Namun, mereka berusaha terlihat baik-baik saja. Terkadang manusia pura-pura merasa bahagia hanya karena tidak ingin terlihat lemah. Nah, kondisi seperti ini disebut sebagai Dark Syndrome atau sindrom bebek. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, padahal di bawah air kakinya sedang berenang dengan sangat cepat. Mereka berusaha terlihat tenang, padahal di balik itu mereka sedang melakukan perjuangan yang sangat besar. Sindrom ini banyak terjadi pada pelajar dan orang-orang dewasa muda yang baru memulai karirnya. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami Dark Syndrome, seperti tuntutan akademik, ekspektasi keluarga dan lingkungan, pengaruh media sosial, perfeksionisme, self-esteem yang rendah, dan sebagainya. Mereka cenderung suka membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain dan merasa bahwa hidup orang lain lebih baik dari mereka. Ingat ya guys, gak ada orang yang sempurna. Tiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi jangan sering-sering insecure ya. Lakuin aja kegiatan positif yang bisa bikin kamu bahagia. Dan jika kamu merasa gak baik-baik aja, coba ceritain keluh kesahmu ke orang-orang yang kamu percaya. Lanjut ke sindrom berikutnya, yaitu erotomania. Siapa di sini yang suka halu sama idolanya? Kalau buat bercandaan doang sih nggak apa-apa ya guys, tapi jangan diseriusin ya. Bisa-bisa kamu kena sindrom erotomania nih. Erotomania adalah gangguan di mana seseorang bisa sangat yakin bahwa ada orang yang sedang jatuh cinta kepadanya. Bahkan, mereka juga bisa menganggap ada orang terkenal yang jatuh cinta kepadanya. Padahal, itu semua tidak benar. Hanya dengan berhayal, stalking media sosial, atau mendengar kabarnya saja sudah cukup untuk memicu munculnya gangguan erotomania. Gangguan kejiwaan ini lebih banyak dialami oleh wanita, tetapi bisa juga dialami oleh pria. Belum ditemukan alasan yang pasti penyebab gangguan erotomania ini. Bisa jadi disebabkan oleh faktor genetik, psikologis, dan faktor lingkungan. Jika kondisi ini semakin parah, penderita bisa saja mempunyai energi berlebih, berbicara dengan sangat cepat, sulit tidur, bahkan yang paling ekstrim bisa melakukan hal-hal berbahaya demi orang yang diyakini mencintainya. Erotomania bisa saja menjadi sulit untuk ditangani karena penderitanya tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami gangguan delusi.
Oleh karena itu, kesadaran dan dukungan dari orang terdekat memiliki peran penting dalam mengatasi erotomania. Tuh guys, hati-hati ya, kagum boleh, tapi jangan berlebihan dan melewati batas ya. Lanjut ke sindrom terakhir, yaitu Chunibyo. Siapa di sini yang suka nonton anime? Saking sukanya, kamu jadi ketagihan dan pengen masuk ke dunia anime aja. Bahkan, ada beberapa orang yang menganggap dirinya ini adalah manusia super yang memiliki kekuatan rahasia. Di Jepang, ada istilah Chunibyo, yaitu keadaan yang menggambarkan kondisi remaja muda yang memiliki delusi keagungan. Mereka meyakini jika memiliki kekuatan super dan sebagainya. Bila diterjemahkan, Chunibyo ini berarti sindrom kelas 2 SMP. Istilah ini berasal dari Jepang, di mana beberapa orang anak kelas 2 SMP berfantasi layaknya anak kecil. Mereka berimajinasi menganggap diri mereka bak pahlawan super yang dikelilingi banyak musuh dan mengaku dapat melakukan sihir yang berumur ratusan tahun. Seorang Chunibyo biasanya totalitas loh. Mereka rela memakai kostum dan aksesoris-aksesoris yang ribet demi memenuhi fantasi mereka. Bahkan memakai sepatu roda agar terlihat cepat berjalan. Wah, kedengarannya seru ya, tapi kalau keterusan bisa bahaya juga. Bisa-bisa mereka lupa sama dunia nyata lagi. Tapi biasanya anak yang mengidap sindrom ini akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Jangan khawatir, hampir semua orang pasti pernah mengalami fase ini kok. Kadang kita ingin mengenang masa kecil atau refreshing dari kegiatan kita. Oke guys, itu dia beberapa jenis sindrom delusi yang sudah aku rangkum. Komen di bawah ya kalau kamu pernah ngerasain sindrom di atas, atau kalau kamu ada saran untuk video aku berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.